Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sugiyanti. Kali ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Yeni Herlina, di mana kami mengambil tema yang sama, kemudian kami akan bertukar peran. Di percakapan yang pertama, saya sebagai coach dan Bu Yeni Herlina sebagai coachee. Kemudian di percakapan yang kedua, saya berperan sebagai coachee dan Bu Yeni Herlina sebagai coach. Mari kita simak percakapannya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar hari ini? Saya harap Ibu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah Bu, kabar saya baik hari ini. Keluarga saya juga alhamdulillah sehat. Amin. Gini ya Bu, kira-kira Ibu keberatan tidak jika saat ini kita ngobrol-ngobrol sebentar begitu? Ada beberapa hal yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Oh gitu ya Bu. Ya enggak apa-apa Bu, kebetulan hari ini saya tidak ada kesibukan, lagi kosong juga. Jika ada, ya apa kita curhat nak Bu. Iya. Ya. Oke, gitu. Baik. Kalau begitu kita mulai aja ya Bu ya perbincangan kita. Baik Bu, yuk mari Bu. Maaf ya Bu ya. Akhir-akhir ini saya perhatikan sepertinya ada yang sedang Ibu rasakan tidak nyaman atau kira-kira ada permasalahan yang sedang Ibu hadapi gitu. Jika ada, mari kita bicarakan bersama, kita cari jalan keluarnya. Sebenarnya iya Bu, iya memang Bu, saya belakang ini ya memang ada sedikit masalah. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali Ibu sudah menanyakan kepada saya, sehingga mungkin dengan saya nanti bercerita sama Ibu, mudah-mudahan perasaan saya sudah menjadi agak tenang. Jadi menurut Ibu apa masalah yang Ibu hadapi? Dan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi masalah itu? Baik Bu, sebenarnya saya agak malu menceritakan permasalahan ini sama Ibu Sri, tapi daripada akan membuat saya merasa tidak nyaman Bu, lebih baik saya ceritakan sama Ibu permasalahan saya agar saya bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan nyaman, dengan hati yang Oke, baik. Nah, silakan Ibu bercerita apa yang menjadi permasalahan Ibu yang mengganjal di hati Ibu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencari jalan keluarnya. baik Bu. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Jadi begini Bu, saya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman dengan banyaknya sampah di lingkungan sekolah ini. Setelah jam istirahat berlangsung, itu saya melihat banyak sekali sampah berserakan, terutama di dalam kelas saya, Bu. Kenapa begitu, Bu? Jadi begini, Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah membawa murid-murid untuk membiasakan membersihkan lingkungan sekolah agar sekolah kita bisa terlihat bersih dan indah. Tapi setelah jam istirahat berlangsung, ya lingkungan yang tadinya bersih, tapi sesudah istirahat saya lihat kembali berserakan lagi sampah di mana-mana. Nah itulah rasa-rasanya akhir-akhir ini sering mengganjal di hati saya, ini kenapa anak seperti ini Bu. Oh begitu. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dan Ibu merasa tidak nyaman begitu Bu? Jadi begini Bu, saya merasa mungkin anak belum memiliki kesadaran dirinya untuk
menjaga kebersihan lingkungan, untuk bagaimana lingkungan bisa bersih, bagaimana lingkungan bisa terlihat indah. Nah, mungkin kesadaran dirinya belum timbul lagi dalam diri anak tersebut. Nah, sekarang kan sudah jelas apa yang menjadi penyebab dari banyaknya sampah yang bertebaran di lingkungan sekolah. Nah, ya Bu, saya akan berusaha menumbuhkan kesadaran akan kebersihan lingkungan pada diri murid untuk anak lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Selanjutnya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Begini Bu, saya akan mencoba menerapkan kepada anak untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang nantinya bisa didaur ulang, seperti misalnya bikin kotak tempat pensil atau dari sedotan nanti kita bisa apakan ya Bu. Nah, setelah itu dikumpulkan pada suatu tempat, nanti setelah selesai kita hias, maka dia akan ditempatkan di sudut kelas kita sebagai hasil karya anak. Bagus sekali. Ya, saya yakin Ibu bisa melakukan itu dengan baik dan dengan berkomunikasi yang baik yang telah Ibu jalin dengan anak-anak akan memudahkan Ibu untuk membimbing mereka sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, ya, sehingga akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekarang saya sudah merasa agak lebih nyaman, lebih plong rasanya perasaan saya, dan mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Amin. Ya, saya ya Bu, orang pertama yang akan mendukung program yang akan Ibu rencanakan ini. Sekali lagi Bu Sri, terima kasih atas waktu dan dukungannya terhadap saya. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya lakukan mulai besok nih Bu, saya berencana akan membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid bagaimana mereka menjaga kebersihan lingkungan, melakukan kegiatan dimulai pagi. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak saya bimbing untuk mengumpulkan barang bekas yang bisa didaur ulang yang bertebaran di halaman pada sebuah wadah. Nah, itu ketika jam istirahat, saya akan memantau murid dan mengingatkan jika ada anak yang lupa tentang kesepakatan ini, saya akan ingatkan supaya dia membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Bagus. Jadi, Lalu, ya Bu, ya, lalu siapa saja yang akan membantu kegiatan Ibu ini kira-kira? tentunya Bu, sebuah program ini akan berjalan lebih baik. Saya butuh dukungan dari berbagai pihak. Tentunya pertama sekali dari Ibu sebagai kepala sekolah saya sendiri, terus bersama rekan-rekan guru yang lainnya, dan terutama juga murid saya sendiri Bu. Semoga kegiatan yang saya rencanakan ini dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid dan kita semua. Amin. Ya, sekali lagi saya tegaskan pada Ibu bahwa saya orang yang akan pertama kali akan mendukung program Ibu ini, ya, dan memberikan dukungan pada Ibu sepenuhnya. Nah, kira-kira Bu, jika nanti sudah terlaksana, ya, tentu Ibu bisa membandingkan, ya, saat ini anak Ibu itu berada dalam rentangan keberapa dari 1 sampai 10, dan jika sudah berjalan rencana yang Ibu rencanakan itu, Ibu inginkan anak Ibu berada di rentang berapa? Kalau seandainya pada situasi yang seperti ini ya Bu, mungkin penilaian saya anak-anak itu berada pada rentang skala masih nilai 6 Bu. Nah, namun
jika kedepannya program ini sudah berjalan, saya berharap anak-anak itu bisa meningkat nilainya berada minimal pada nilai 9 Bu, maksimalnya. Seperti Baik, itu harapan yang saya inginkan. baik. Baiklah Bu, jika begitu saya rasa pembicaraan kita sudah mendapatkan titik terang ya Bu ya dan sekarang jika tidak ada yang mengganjal lagi di perasaan Ibu dan Ibu tadi mengatakan sudah plong. Ya, sekarang kita rasa percakapan kita sudah mendapatkan titik terang dan sekarang jika Ibu ingin melanjutkan kegiatan kembali, saya persilahkan. Baik Bu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sekali atas motivasinya, atas masukan dan dukungan dari Ibu. Baik, saya permisi dulu ya Bu. Saya akan kembali ke kelas untuk melanjutkan tugas saya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Ibu Yeni berencana mempunyai program untuk menjalankan sebuah program bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, ya program yang beliau jalankan yaitu ingin menerapkan pemanfaatan barang bekas untuk dijadikan barang yang lebih bermanfaat lagi. Tentunya di sini Bu Yeni membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat, pimpinan dan anak-anak muridnya. Mudah-mudahan Ibu Yeni bisa menjalankan apa yang menjadi rencana beliau dan dapat menciptakan murid-murid yang kreatif dan berinovatif, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak semua. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Sri? Saya harap Ibu dalam keadaan sehat hari ini. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Begitu juga saya harapkan Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira keberatan enggak Ibu Sri kalau siang ini kita ngobrol sebentar, soalnya ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu Sri. Gitu ya Bu. Nggak apa-apa sih Bu. Sebenarnya saya juga ingin curhat ini, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Pas berarti ya Bu Sri, berarti Bu Sri juga punya keinginan. Baiklah, oh gitu. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai perbincangan kita ya. Baik Bu. Ibu Sri, saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu risau, gelisah nampak saya perhatikan ya Ibu agak risau, kurang nyaman kayaknya. Sepertinya di dalam pikiran Ibu itu ada masalah yang mengganjal atau jika ada boleh kita bicarakan bersama Bu Sri. Iya sih Bu. Sebenarnya ada sedikit masalah. Terima kasih sekali Ibu sudah bersedia menanyakan kepada saya sehingga saya merasa lebih tenang. Baik. Jadi menurut Ibu apa masalah yang Ibu hadapi dan kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi atau mencari solusi dari masalah tersebut? Baik Bu. Sebenarnya saya agak malu untuk menceritakan ini sama Ibu. Namun daripada akan membuat saya merasa tidak nyaman, kemudian tidak enak gitu ya. Baiklah, saya ingin menceritakan permasalahan yang agar saya dapat menjalankan tugas dengan baik Bu jika permasalahan saya ini mendapatkan jalan keluarnya. Baiklah, silahkan Ibu Sri ceritakan permasalahan Ibu. Semoga kita dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang Ibu alami. Baik Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan dan meluangkan waktu untuk saya. Jadi begini Bu,
Saya merasa tidak nyaman dengan banyaknya sampah yang bertebaran di lingkungan sekolah, apalagi setelah jam istirahat berlangsung, terutama itu di kelas saya, Bu. Kenapa bisa begitu, Bu? Jadi begini, Bu, sebelum pembelajaran dimulai, saya sudah membawa murid-murid untuk membersihkan lingkungan sekolah agar sekolah itu terlihat bersih dan indah. Namun setelah jam istirahat berlangsung, sampah kembali bertebaran di mana-mana. Oh, begitu. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu, Bu, sehingga membuat Ibu merasa tidak nyaman? Jadi begini, Bu, saya merasa anak-anak itu belum memiliki rasa tanggung jawab gitu, Bu. Belum memiliki kesadaran diri untuk menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan itu menjadi bersih dan indah. Oh, gitu. Nah, sekarang jelaskan kira-kira apa yang menjadi penyebab dari banyaknya sampah yang bertebaran di lingkungan sekolah maupun terutama di depan kelas Ibu Sri sendiri. Iya, jadi untuk mengatasi sampah itu ya Bu ya, saya berusaha untuk menumbuhkan kesadaran pada diri murid untuk memiliki rasa tanggung jawab Bu dalam menjaga kebersihan lingkungan. Oh, bagus sekali Bu Sri. Selanjutnya apa yang Ibu akan lakukan? Begini Bu, saya akan mencoba untuk menerapkan kepada anak-anak mengumpulkan barang-barang bekas Bu yang bisa didaur ulang seperti tabung-tabung minuman, kemudian pipa, pipet sedotan itu Bu, Iya. itu dikumpulkan pada suatu tempat, kemudian memisahkan barang-barang plastik yang tidak bisa didaur ulang itu. Nah, nanti jika sudah terkumpul Bu, barang bekas yang bisa didaur ulang itu kita buat seperti untuk hiasan kelas, sehingga barang-barang itu bermanfaat, Bu. Wah, itu bagus sekali Bu Sri. Istilahnya saya yakin Ibu bisa melakukan itu dengan baik, dengan komunikasi yang baik yang telah Ibu jalin dengan anak-anak. Insya Allah akan memudahkan Ibu untuk membimbing mereka sehingga apa yang kita inginkan bersama, terutama Ibu Sri bersama, terciptanya lingkungan yang bersih dan indah itu akan membuat anak-anak belajar menjadi lebih nyaman. Baik Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sekarang saya merasa lebih plong begitu ya Bu, beban yang terasa mengganjal itu sudah adalah bayangan untuk kedepannya. Iya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ini berjalan sesuai dengan keinginan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, saya orang pertama yang akan mendukung program yang sudah Ibu Sri rencanakan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan dukungan Ibu. Nah, lalu kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Begini Bu, saya berencana mulai besok saya akan membuat sebuah kesepakatan kelas bersama murid bagaimana menjaga kebersihan lingkungan ya Bu, untuk melakukan kegiatan dimulai di pagi hari sebelum pembelajaran berlangsung. Saya akan membimbing murid-murid untuk mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang, dipisahkan dengan sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kemudian ketika istirahat begitu juga, saya akan memantau anak dan sesekali akan mengingatkan jika terlihat anak yang tidak melakukan apa yang telah kita sepakati begitu Bu. Bagus, bagus sekali Bu Sri. Nah, lalu siapa yang akan membantu berjalannya program Ibu Sri ini? Kira-kira siapa yang dukungan dari siapa kira-kira yang akan Ibu Sri harapkan? Terutama saya minta dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tidak terlepas dari dukungan anak-anak murid semuanya untuk bekerja sama menjalankan rencana saya ini, Bu. Sehingga
nantinya akan tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan, yang indah dipandang mata. Amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan saya adalah orang yang pertama yang akan memberikan dukungan pada program yang akan Ibu Sri jalankan. Baik Bu, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Nah, ada lagi Bu Sri. Nah, seandainya sekarang kalau kita ibaratkan ke penilaian, kira-kira menurut Bu Sri keadaan anak murid Bu Sri sekarang itu berada pada rentang nilai berapa dari skala 1 sampai 10. Dan seandainya nanti program itu sudah berjalan, nah Ibu Sri tentu punya harapan. Nah, berada di rentang nilai berapa anak-anak yang Ibu Sri harapkan nantinya, seandainya program itu sudah berjalan. Baik, Bu. Untuk saat ini saya memperhatikan anak ya Bu ya, sesuai dengan pengamatan saya. Jika dinilai dari rentang 1 ke 10 itu saat ini anak-anak itu masih menempati di skala 5 Bu. Karena saya lihat itu anak itu kurang sekali rasa tanggung jawab pada diri mereka itu. Jadi saya perlu menanamkan rasa tanggung jawab itu pada diri anak itu sehingga dia tahu akan tugas dan tanggung jawabnya. Dan jika program ini telah berjalan nantinya, tentunya saya mengharapkan peningkatan yang positif kepada murid-murid saya. Saya berharap mereka bisa menempati di skala 9 gitu Bu. Kalau 10 terlalu sempurna gitu ya Bu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Gitu. Iya, iya. Baik Bu Sri, luar biasa sekali. Pembicaraan kita hari ini begitu banyak. Saya rasa dari awal kita bicara tadi sudah adalah kita mendapatkan titik terang dari permasalahan yang Ibu pendam selama ini, dan sekarang Ibu bisa melanjutkan kembali kegiatan Ibu selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan atas dukungan dan waktunya Ibu sudah membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya bersama Ibu Sri sudah melakukan coaching yaitu mengatasi permasalahan yang sedang dialami oleh Ibu Sri. Nah, di sini Ibu Sri mengalami masalah tentang kesadaran anak muridnya sendiri terhadap kebersihan lingkungan. Nah, dari pembicaraan tadi Bu Sri sudah bercerita panjang lebar dan tentunya dia sudah memaparkan apa kiat-kiat atau program yang akan dia rencanakan untuk sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan Bu Sri tadi berencana untuk membuat program membuat daur ulang sampah menjadi sebuah produk yang bermanfaat nantinya yang bisa dihasilkan oleh anak. Jadi dari sini Bu Sri mempunyai nilai tentang meningkatkan kreativitas anak dalam membuat sebuah karya. Dan Bu Sri juga berencana membuat kesepakatan kelas, tentunya selalu mengingatkan anak, membimbing anak untuk akan sadar akan membuang sampah pada tempatnya. Jadi mungkin itu saja coaching kami bersama Ibu Sri hari ini. Itu refleksi dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.